Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel GKYPIK. Bersama saya lagi di segmen Faith Q&A, tempat kita membahas berbagai pertanyaan iman supaya kita bisa bertumbuh bersama di dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu pertanyaan yang sangat dekat dengan pengalaman duka kita semua. Kalau ada anggota keluarga atau sahabat kita yang meninggal dunia, apakah kita masih boleh mendoakan mereka? Dan apakah doa kita bisa menolong atau mengubah nasib mereka di kekekalan? Pertanyaan ini sangat bisa dimaklumi. Saat kita kehilangan orang yang sangat kita kasihi, rasanya kita ingin melakukan apa saja untuk memastikan mereka baik-baik saja di sana. Tapi, mari kita lihat apa kata Alkitab mengenai hal ini dari kacamata teologi Reform Injili. Jawabannya, dengan penuh kasih, namun tegas, adalah Alkitab tidak pernah mengajarkan kita untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa begitu? Pertama, Alkitab dengan sangat jelas mengajarkan bahwa nasib kekal seseorang ditentukan sepenuhnya oleh keputusan iman mereka selama mereka masih hidup di dunia ini. Di dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 27 tertulis, manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Artinya, setelah seseorang menghembuskan napas terakhir, pintu anugerah sudah tertutup baginya. Status keselamatannya sudah terkunci secara permanen. Apakah dia beriman kepada Kristus atau menolak Kristus? Kedua, kalau teman-teman ingat kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin di dalam Injil Lukas pasal 16, di sana Yesus menceritakan bahwa ada jurang yang sangat tak terseberangi antara tempat penghiburan dan tempat penderitaan. Orang yang sudah meninggal tidak bisa berpindah tempat, dan doa orang yang masih hidup, sehebat apapun itu, tidak bisa menjadi jembatan untuk menyeberangi jurang kekekalan. Teman-teman, disinilah kita harus kembali mengingat esensi dari doa itu sendiri. Doa bukanlah sebuah template hafalan atau rumusan mantra tanpa makna, yang kalau kita rapalkan terus-menerus bisa mengubah nasib spiritual seseorang di alam baka. Sama sekali tidak. Doa adalah relasi yang hidup dan percakapan yang tulus dari kedalaman hati kita kepada Bapa di surga. Dan Tuhan sudah menetapkan di dalam firman-Nya bahwa ruang lingkup doa syafaat kita adalah untuk mereka yang masih hidup. Lalu, kalau kita tidak bisa mendoakan yang sudah meninggal, apa yang harus kita doakan saat kita melayat ke rumah duka? Nah, inilah yang paling penting. Alihkan fokus doa kita kepada keluarga yang ditinggalkan. Berdoalah dengan sungguh-sungguh dari hati yang tulus, minta supaya Roh Kudus memberikan kekuatan, penghiburan sejati, dan damai sejahtera yang melampaui segala akal bagi mereka yang sedang menangis kehilangan. Dan yang tidak kalah penting, berdoalah untuk diri kita sendiri. Jadikan momen kedukaan itu sebagai pengingat bahwa hidup kita di dunia ini sangat singkat. Mintalah hikmat kepada Tuhan, supaya selama kita masih diberi kesempatan dan napas kehidupan, kita mau meresponi anugerah keselamatan dari Yesus Kristus dan hidup memuliakan Dia. Semoga pembahasan Faith Q&A kali ini memberikan pencerahan dan menolong kita untuk berdoa dengan cara yang benar sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Kalau teman-teman merasa video ini memberkati, jangan lupa untuk klik tombol like. Tulis juga di kolom komentar pertanyaan iman apa lagi yang mengganjal di hati dan ingin kita bahas bersama. Dan pastinya, jangan lupa subscribe channel GKYPIK, lalu bagikan video ini kepada teman atau grup komsel kita. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.